Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya rasulullah ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fariza dari program studi Bahasa dan Sastra Arab dari semester 3, ingin menjelaskan secara ringkas materi ilmu bayan yang berkaitan dengan tasbih. Pengertian tasbih, menurut bahasa, tasbih berarti tamsil, yang artinya penyerupaan atau perumpamaan, sedangkan menurut istilah adalah menjelaskan bahwa sesuatu perkara bersekutu dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan perantara, yaitu kaf dan sejenisnya, baik secara tersurat maupun tersirat. Contohnya, Khalidun kal asadi fil sajaah. Yang kedua, qalbuhu kal hijarati qaswatun wa salabah. Kemudian rukun tasbih. Rukun tasbih ini merupakan hal yang wajib ada di dalam tasbih. Jika tidak ada rukun tasbih atau salah satunya tidak ada, maka tidak sah atau batal tasbih tersebut. Sebagaimana halnya sholat. Jika salah satu rukunnya hilang, maka batallah sholat tersebut. Yang pertama adalah musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan. Yang kedua, musyabbah bih, yaitu sesuatu yang ingin diserupakan. Yang ketiga, ada tasbih, alat atau perantara tasbih. Yang keempat, wajah syabah, sifat yang menjadi letak kesamaan. Kemudian ada adat. Kemudian ada yang namanya adat tasbih. Adat tasbih yang ada 3 macam, berasal dari 3 macam. Yang pertama ada tasbih yang berupa huruf, yang kedua ada tasbih yang berupa isim, yang ketiga adalah ada tasbih yang berupa fi'il. Rukun-rukun tasbih tadi itu ada 4. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bihi, yang ketiga ada tasbih, yang keempat wajhu syabbah. Nah, di dalam rukun-rukun tasbih ini semuanya memang wajib ada, dan yang wajib tertulis itu adalah 2. Yang pertama musyabbah, yang pertama adalah musyabbah, yang kedua adalah musyabbah bi, atau biasa dikenal dengan bahasa kita adalah torof. Langsung saja contoh pembagian tugas rukun-rukunnya. Yang pertama, contohnya al-ilmu kan-nuri fil hidayati. Al-ilmu ini sebagai musyabbah, hal-hal yang diserupakannya. Kaf itu sebagai adatut tasbih, sebagai alat tasbihnya. Nuri itu sebagai musyabbah bih, hal yang ingin diserupakan. Kemudian fi hidayati itu adalah wajhu syabbah. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam tasbih berdasarkan, yang pertama secara rinci adalah adat tasbih. Bagi tasbih yang ada tuh tasbihnya ditulis, itu dinamakan tasbih mursal. Contohnya al-ilmu kan nuri fi hidayati. Sedangkan tasbih yang tidak ditulis ada tasbihnya disebut tasbih muakkad. Contohnya al-ilmu nuru fil hidayati. Kemudian dari sisi wajah syabbah, bagi tasbih yang wajah syabbah yang ditulis itu disebut tasbih mufassal. Contohnya al-ilmu kan nuri fi hidayati. Sedangkan bagi tasbih yang wajah syabbah yang tidak ditulis itu adalah contohnya al-ilmu kan nuri, atau di wajah syabbah yang disebut tasbih mujmal. Nah, sekarang kita akan membahas keduanya secara bersamaan. Tasbih yang ditulis adat dan wajahnya itu disebut tasbih mursal mufassal. Contohnya al-ilmu kan nuri fi hidayati.
Sedangkan tasbih yang hanya ditulis adatnya, sedangkan wajahnya tidak ditulis, itu disebut tasbih mursal mujmal. Contohnya al-ilmu kan-nuri. Sedangkan tasbih yang adatnya tidak ditulis, tetapi wajah syabahnya ditulis, disebut muakkad mufassal. Contohnya al-ilmu nuru fil hidayati. Sedangkan yang terakhir ini, yang keempat, ini adalah tingkatan tasbih yang tertinggi, yang paling agung. Itu yang tidak ditulis adat dan tidak ditulis wajah syabahnya. Itu disebut muakkad mujmal. Contohnya al-ilmu nurun. Para ulama tasbih menyebut mereka lebih dikenal sebagai tasbih balik. Kemudian secara umum macam-macam tasbih itu ada 3. Yang pertama tasbih tamsil, yang kedua adalah tasbih dimni, yang ketiga adalah tasbih maklub. Saya akan menjelaskan satu persatu secara ringkas. Yang pertama adalah tasbih tamsil. Tasbih tamsil adalah tasbih yang keadaan wajah syabahnya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal. Contohnya al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Artinya, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Contoh yang keduanya adalah al-ilmu fi sigoro kan naqsi fil hajaro. Artinya, menuntut ilmu sebenarnya di sini di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kemudian yang kedua adalah tasbih dimni. Tasbih dimni ini adalah tasbih yang musyabbah dan musyabbah bihinya tidak disebutkan secara gamblang, tapi dapat difahami dari konteks kalimatnya. Contohnya, tarju najatan walam tasaluka masalak saya ulangi. Contohnya adalah tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala yabas. Artinya, engkau mengharap kesuksesan tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas daratan. Itu adalah contohnya tasbih dimni. Kemudian yang terakhir adalah tasbih maklub. Tasbih maklub adalah menjadikan posisi musyabbah sebagai musyabbah bihi dengan anggapan wajah syabah dan musyabbah lebih kuat. Contohnya ka'anna nasima fi raqatil akhlaqu. Artinya bagaikan angin sepoi-sepoi atau semilir bahasa kitanya, akhlaknya pada kehalusannya. Sedangkan asal katanya itu yang sebenarnya itu adalah al-halaqahu kan nasimi fi riqati. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini hanya sebuah ringkasan yang sangat singkat, tapi semoga yang singkat ini menjadi suatu hal yang bermanfaat. Lebih baik singkat daripada panjang tetapi kita tidak paham dan tidak bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan, maka itu murni berasal dari syaitan yang terkutuk. Sedangkan jika ada lebihnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.